warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas Teknik Elektro C, semester 1 tahun 2023 dari mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai rekayasa ide yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Elvin Tanjung Aritonang. Saya Luis Zevanya. Saya Wandani Putri Siregar. Saya Skill Situmorang. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami akan mulai presentasi dari kelompok kami. Program bahasa C. Program bahasa C apa yang kami gunakan dalam rekayasa ide kami? Looping do while merupakan salah satu jenis perulangan loop atau loop pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau instruksi secara berulang-ulang selama kondisinya masih terpenuhi. Looping do while merupakan salah satu jenis perulangan bersyarat atau conditional loop, yang berarti bahwa pengulangan hanya akan berhenti jika kondisinya tidak terpenuhi lagi. Perulangan do while sangat berguna dalam program yang memerlukan interaksi pengguna untuk menjalankan serangkaian perintah, karena loop ini akan terus berjalan selama kode ditentukan di dalamnya masih berjalan dan terus berinteraksi dengan pengguna. Misalnya, membaca input dari pengguna dan mengeksekusi kode terkait input tersebut. Nah, looping do while pertama kali diperkenalkan pada bahasa pemrograman Fortran pada tahun 1950 dan kemudian dan juga diterapkan pada bahasa C pada awal 1970-an. Looping do while sangat berguna dalam situasi di mana kita ingin memastikan bahwa sebuah format tertentu dipenuhi minimal satu kali dalam bahasa pemrograman C. Perulangan do while akan mengeksekusi kode dalam blok do minimal satu kali sebelum mengecek apakah kondisi masih terpenuhi untuk melanjutkan pengulangan. Sehingga keuntungan utama dari perulangan do while adalah menjalankan kode minimal sekali meskipun kondisi tidak terpenuhi, dan kemudian baru mengecek kondisi melanjutkan pengulangan jika kondisi masih terpenuhi. Nah, di sini kami juga memiliki visi dan misi kami. Nah, visi kami adalah memperkenalkan potensi penggunaan bahasa C dengan perulangan do while sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan olahan data yang efisien dan akurat. Nah, misi kami adalah satu, mengidentifikasi dan memperjelas kemampuan dan keunggulan bahasa C dengan perulangan do while dalam rekayasa ide. Nah, yang kedua yaitu menggambarkan penggunaan bahasa C dengan perulangan do while dalam proses data secara efisien dan akurat. Nah, yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan bahasa C dengan perulangan do while dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi dan algoritma yang terkait dengan pemrosesan data. Nah, yang keempat, menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa C dengan perulangan do while menjamin keamanan data dan menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengolahan data. Nah, yang kelima, memberikan contoh implementasi kode sederhana yang menggambarkan kemampuan bahasa C dengan perulangan do while. Kemudian, bagaimana dasar teori yang kami gunakan dalam rekayasa ide kami? Yang pertama, tentu saja bahasa pemrograman C, yang mana bahasa pemrograman C ini merupakan pemrograman tingkat rendah yang digunakan untuk membuat perangkat lunak sistem, driver perangkat keras, dan aplikasi desktop. Pada pemrograman C sangat populer karena kombinasi antara kecepatan, eksekusi, dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Kemudian dasar teori yang kami gunakan, yang kedua merupakan perulangan atau loop, yang mana perulangan atau loop ini merupakan konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang dari serangkaian pernyataan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Ini memang pengulangan tugas-tugas tertentu tanpa harus menulis ulang blok pernyataan yang sama berulang kali. Dalam bahasa pemrograman C, perulangan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis perulangan. Salah satunya adalah pengulangan do while.
Kemudian dasar teori yang kami gunakan ialah yang ketiga perulangan dual tersebut yang telah dijelaskan tadi, di mana perulangan dual merupakan modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya, kita akan lakukan dulu sebuah perulangan, baru di akhir diperiksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum. Kemudian dasar teori yang keempat ialah pengolahan data dan input pada bahasa C, yang mana pengolahan data dan input pada bahasa C merupakan salah satu area yang sangat penting dalam rekayasa ide yang kami kerjakan, di mana untuk pengolahan data dan input, bahasa C memiliki beberapa fitur, seperti variabel, operator, algoritma komputasi dasar, dan struktur kontrol, atau termasuk perulangan do while, yang memungkinkan kita dalam memproses data dan input secara efektif. Dan teori ini kami akan membahas mengenai pemrograman bahasa C perulangan looping do while untuk menginput alamat tempat wisata yang berada di Kota Medan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan skema pengembangannya? Ada tahap pengembangan dan deskripsi kegiatan. Nomor 1, analisis kebutuhan. Deskripsi kegiatan analisis kebutuhan, menganalisis kebutuhan program yang ingin dibuat, seperti informasi yang hendak ditampilkan pada program dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada program tersebut. Yang kedua, perancangan. Merancang program secara keseluruhan, termasuk merancang alur program, fungsi-fungsi yang digunakan, tampilan antar muka pengguna, serta menentukan jenis variabel dan tipe data untuk program. Yang kedua, implementasi. Menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa programan C dan melakukan testing awal dengan menggunakan beberapa test case. Yang keempat, pengujian. Melakukan pengujian lebih lanjut pada program untuk menemukan kesalahan atau bug. Yang kelima, perbaikan. Memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan pada pengujian sehingga program dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya nomor 6, uji coba. Melakukan testing dan uji coba pada program secara menyeluruh dengan menggunakan test case yang lengkap untuk memastikan program bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, penyelesaian dokumentasi. Menyelesaikan dokumentasi teknis dan penggunaan program, termasuk petunjuk instalasi pada penggunaan program. Yang kedelapan, implementasi dan distribusi. Mengimplementasi program dan mendistribusikan kepada pengguna. Yang kesembilan, maintenance. Memberikan dukungan dengan peliharaan program, termasuk pemberian pembaruan versi jika dibutuhkan. Baik, bagaimana hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan dari pengembangan program yang menampilkan alamat tempat wisata di Kota Medan dalam bahasa C menggunakan perulangan do while adalah program yang dapat menampilkan daftar tempat wisata yang tersedia dan memungkinkan pengguna untuk memilih satu tempat wisata yang ingin dikunjungi. Kemudian, menampilkan alamat lengkap dari tempat wisata tersebut. Program tersebut juga akan dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh pengguna dengan memperhatikan desain antarmuka yang user-friendly dan menjalankan algoritma dengan tepat agar program bekerja dengan lancar dan tanpa bug. Diharapkan, pengembang program juga memberikan dokumentasi teknis dan petunjuk penggunaan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, program juga harus stabil dan dapat menjawab pesan kesalahan dengan jelas dan informatif ketika diperlukan. Dengan hasil yang diharapkan tersebut, diharapkan program dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan membantu memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi alamat tempat-tempat wisata di Kota Medan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dapat diambil adalah bahwa pengembangan program yang menampilkan alamat tempat wisata di Kota Medan menggunakan bahasa C dengan perulangan do while membutuhkan pengembangan yang matang melalui serangkaian tahap, mulai dari analisis, kebutuhan, hingga maintenance. Program yang dihasilkan harus memiliki tampilan antarmuka yang user-friendly dan menjalankan algoritma dengan tepat agar program dapat bekerja dengan lancar dan tanpa bug. Dalam hal ini,
Program harus mampu menampilkan alamat lengkap dari tempat wisata yang dipilih pengguna dengan cepat dan akurat. Selain itu, dokumentasi teknis dan petunjuk penggunaan yang jelas dan mudah dipahami dibutuhkan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan program. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai rekayasa ide dari kelompok kami mengenai program bahasa SI yang akan kami buat tentang bagaimana menampilkan suatu alamat pada suatu tempat destinasi wisata di Kota Medan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maafkan. Dan juga kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menjadi landasan kami untuk melakukan yang lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.